Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung dalam channel YouTube GSKI Rehoboth Surabaya. Kami berharap melalui channel YouTube ini kita semua dapat bertumbuh bersama dalam kebenaran. Misi kami adalah menjadi gereja yang berfungsi sebagai sekolah Alkitab yang mengajarkan kebenaran yang murni. Oleh sebab itu, kiranya semua konten yang ada di dalam channel ini dapat menuntun langkah-langkah hidup kita untuk selalu berkenan kepada Tuhan. Untuk itu, jangan lupa mensubscribe channel YouTube kami dan tekan gambar loncengnya. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita kembali datang ke hadapan Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Buat kesempatan saat ini kami boleh hadir, kami boleh datang di hadapan-Mu Tuhan, untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, saat ini Tuhan perkenan hati kami. Mari Engkau lihat setiap hidup kami Tuhan. Kami hanya mau menyenangkan hati-Mu Bapa. Itulah kerinduan kami Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hanya satu kerinduan kami Tuhan. Kami mau sempurna seperti Engkau. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Mari bersama. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapa.
Mari ajar kami Bapa, untuk mengerti semua yang Kau ingini dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajar kami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian dimanapun berada, Jemaat GSKI maupun umat Tuhan. Pagi ini kita akan belajar suatu peperangan yang sesungguhnya. Banyak orang tidak mengerti hal ini, sehingga peperangan yang ia lakukan bukan peperangan yang sesungguhnya. Untuk itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari. Bapa di surga, biarlah setiap kami boleh belajar kebenaran ini, sehingga kami boleh berperang dengan cara yang benar. Berperang di pihak Tuhan, agar kami jadi pemenang dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, peperangan rohani
yang seringkali dilakukan oleh orang pada umumnya adalah naik mobil keliling kota. Katanya itu perang rohani katanya. Membawa minyak urapan, membawa air, membawa nggak tahu apa saja yang dibawa. Nanti di perempatan lampu merah dia tuang-tuang minyak, doa di sana, mengusir setan di sana, mengusir roh-roh jahat yang ada di sana. Begitu katanya peperangan rohani katanya. Mereka kok tidak berpikir ya, bahwa roh jahat itu kalau ada di perempatan lampu merah, diusir ya dia pindah ke perempatan lain. Diusir lagi dia pindah ke rumah malah. Kok tidak berpikir begitu ya? Kok bisa menyederhanakan peperangan rohani hanya seperti itu ya? Inilah kelicikan si iblis. Ia menipu banyak orang dengan pengajaran-pengajaran yang salah. Peperangan rohani yang sebenarnya terjadi dalam diri kita. Bukan di luar kita, bukan di lapangan, bukan di perempatan lampu merah. Bukan di mana-mana. Peperangan rohani yang sebenarnya terjadi dalam diri kita. Ya. Diri kita yang belum sesuai kehendak Tuhan. Yang masih meleset. Hamartia atau hamartano. Tidak sesuai rancangan Tuhan. Tidak sesuai target yang diinginkan Tuhan. Ini loh. Itu meleset namanya. Itulah yang namanya dosa. Itulah persoalan utama manusia hari ini. Sejak dulu. Itulah yang akan dibereskan oleh pekerjaan Tuhan. Dimulai dari Tuhan mati di kayu salib. Menebus kita. Dilanjutkan dengan firman Tuhan. Ajaran, didikan, dan seterusnya. Roh Kudus diberikan untuk memimpin kita. Agar kita mengerti kebenaran. Agar kita berubah akal budi kita. Agar kita mengalami Tuhan. Agar kita belajar praktek dari seluruh firman yang ada. Itulah peperangan rohani yang sebenarnya mengalahkan berhala yang ada dalam diri kita ini. Yaitu pikiran dan perasaan kita sendiri. Yang merasa benar, yang merasa sudah selamat, yang merasa doktrinnya paling benar, yang merasa dirinya lebih rohani dari yang lain. Ini banyak kesesatan yang harus disembuhkan nih. Ya. Peperangan rohani kok digantikan dengan ritual. Tabur-tabur minyak, doa di pinggir jalan. Peperangan rohani itu berat. Seperti Rasul Paulus berkata, aku takut kalau pikiranmu disesatkan oleh si ular, si iblis maksudnya. Seperti Hawa disesatkan oleh si ular. Itu peperangan rohani. Peperangan rohani itu terjadinya di pikiran dan di hati kita. Kalau pikiran kita tidak seperti Tuhan Yesus, maka itu masih meleset. Kalau perasaan kita belum seperti perasaan Tuhan Yesus, maka itu masih meleset. Inilah yang mesti kita perangi, yaitu manusia lama kita. Jangan sudah ikut Tuhan lama gitu, tapi kelakuannya masih begitu ritual. Pergi kemana-mana bawa minyak, tebar sana, tebar sini. Merasa kalau sesuatu diolesi minyak lalu setan takut. Ini pengertian yang salah ini. Setan tidak takut dengan minyak apapun. Setan takut dengan roh Allah yang ada dalam diri kita. Katakan amin. Jadi kemanapun kita nggak usah bawa minyak, bawa Alkitab, bawa apa. Karena ada roh Allah yang tinggal dalam diri kita. Tidak usah takut, tidak usah diragukan. Kalau peperangan itu diartikan secara fisik, ekonomi, dan melawan setan hanya dengan tabur-tabur minyak, tabur-tabur garam,
dan sebagainya, maka itu jadi ringan peperangannya, gampang dilakukan. Bukan masalah itu. Itulah tipuan si jahat, seolah-olah si jahat merasa bisa dikalahkan gitu dengan cara sederhana seperti itu. Tapi kalau perang rohani ini berat karena musuhnya diri kita sendiri. Yang harus dikalahkan atau dimatikan adalah manusia lama kita. Karakter lama kita. Akal budi kita yang lama, yang duniawi. Yang tidak baik, yang tidak berkenan bagi Tuhan. Apalagi yang sempurna. Manusia lama kita harus dilenyapkan. Itu sebenarnya, ya. Dan inilah yang diulang-ulang oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mengajar kemana-mana. Coba kita baca 2 Korintus 11 ayat 3. 2 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Siapa bilang orang percaya tidak bisa jatuh? Bisa. Itulah sebabnya Rasul Paulus menulis surat demikian terhadap jemaat di Korintus. Nanti kamu bisa jatuh loh. Jangan ya, gitu. Apa yang disesatkan? Pikiran. Siapa yang menyesatkan? Iblis. Ular di situ itu figuratif. Bukan ular beneran. Ini artinya iblis. Ada orang kalau baca Alkitab sukanya mengartikan itu harafiah. Kalau itu ular beneran, maka tidak berbahaya. Ular di kebun binatang. Setiap kita ketemu ular di mana aja tinggal ditembak atau dibakar atau dimasak kalau perlu. Gak bahaya. Tapi yang ini berbahaya. Karena kalau manusia pikirannya sudah miring, maka seluruh hidupnya miring. Yang lebih berbahaya lagi adalah para pembicara, pengkhotbah. Kalau pikirannya dimasukin oleh si jahat, maka ia akan menyerang ke kiri ke kanan, ngawur, ngomongnya juga tidak sopan. Ada banyak contoh di internet. Saudara perhatikan saja. Kalau yang begitu-begitu nggak usah didengarkan. Biar ia pendeta, biar ia bekas rektor, STT, bahkan malaikat turun dari surga. Jangan didengarkan. Segala sesuatu yang disampaikan dengan kesombongan gak usah didengar. Itu bukan ciri kebenaran. Sebab pembicara kebenaran harus memiliki sikap hati yang benar juga. Sehingga ketika itu disampaikan firman itu, maka spiritnya ikut tersampaikan. Maka seleranya ikut tersampaikan. Gairahnya ikut tersampaikan. Impartasi spirit. Ya. Jadi jangan dengar orang yang sombong, nanti saudara juga bisa sombong. Peperangan rohani yang sebenarnya adalah mengalahkan natur dosa yang ada dalam daging kita ini loh. Banyak manusia jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena natur dosanya berkuasa. Kita semua harus berperang menguasai natur dosa kita. Sehingga kita tidak bisa diarahkan oleh natur dosa kita. Tetapi kita yang mengarahkan daging kita. Roh yang mengarahkan daging. Jadi jangan berperang yang salah. Musuh kita bukan sembarangan musuh. Berjaga-jagalah lawan musuh iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Bahaya maksudnya. Ia hendak menelan orang yang dapat ditelannya. Ditelan. Emangnya kapsul kali ya kita ditelan. Aduh. Jangan anggap enteng musuh kita yang satu ini berbahaya.
Tapi musuh kita yang lebih berbahaya adalah diri sendiri. Diri sendiri yang tidak bisa dikendalikan akan mengikut si jahat akhirnya. Menyembah dia. Orang yang memuaskan keinginannya sendiri itu sama dengan menyembah iblis. Sebab itulah yang diinginkan oleh iblis. Seleranya sama dengan si iblis. Itulah yang dikehendaki oleh si iblis. Supaya manusia seperti si iblis. Mengenakan pikiran dan perasaan si iblis. Sebaliknya Tuhan Yesus berkeinginan, berkehendak bahwa kita mengenakan pikiran dan perasaannya. Bapa kita di surga adalah Bapa kebenaran. Si iblis adalah bapa kebohongan. Bapa segala hoax, segala kebohongan, segala kepalsuan. Amin ya Bapak Ibu. Jadi jangan ikut bapak yang salah. Peperangan rohani yang paling penting itu pasti fokusnya keselamatan jiwa. Bukan keselamatan fisik. Tidak hanya keselamatan fisik. Pasti sesuai kehendak Tuhan. Yaitu manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Memiliki kemiripan dengan Allah. Jadi peperangan perjuangan kita itu supaya kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Menjadi seperti Allah. Itu peperangan rohani. Peperangan rohani yang sebenarnya bukan hanya terjadi di dunia roh. Memang ada. Tapi juga di dunia fisik. Bagaimana kita harus menguasai seluruh tubuh kita. Supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Peperangan rohani yang sebenarnya juga tidak hanya terjadi di dunia fisik, di dunia nyata. Tapi juga terjadi di dunia maya. Di dunia internet. Di dunia sosial media. Bagaimana kita bisa menggunakan sosial media untuk membinasakan pekerjaan iblis. Untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Untuk menyelamatkan banyak jiwa. Untuk memberkati banyak jiwa. Ada amin ya. Itu sebabnya kita khotbah online, mengadakan online Bible study, dan berbagai kegiatan lain. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberkati Bapak Ibu sekalian umat Tuhan dimanapun berada. Agar dimanapun, kapanpun, dalam segala situasi bisa belajar firman. Bisa mendengarkan firman. Bisa mendengarkan puji-pujian. Ada amin ya? Ya. Saya tidak tahu belajar dari mana. Orang-orang yang berperang rohani itu hanya berkeliling. Pakai naik mobil keliling kota. Sebab dahulu tidak ada itu yang ngajarin begitu. Tuhan Yesus waktu berperang melawan iblis. Perhatikan baik-baik apa yang dilakukannya. Iblis mencobai Tuhan Yesus memakai ayat-ayat kitab suci. Matius 4 ayat 3. Iblis berkata, kalau engkau anak Allah, jadikan batu itu menjadi roti. Pakai ayat itu ada ayatnya. Tapi Tuhan Yesus menjawab pakai ayat juga. Ulangan 8 ayat 3. Dan seterusnya, itu balas-balasan tuh. Coba kita baca ya. Ulangan 8 ayat 3. Apa yang Tuhan Yesus balas ketika iblis menyatakan, kalau kamu anak Allah, jadikan batu ini menjadi roti. Matius 4 ayat 4. Ini Tuhan Yesus mengambil dari ayat-ayat yang sudah ada. Ulangan 8 ayat 3. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Ada tertulis itu maksudnya tertulis di Alkitab. Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Si iblis tidak mau kalah. Ia menyerang lagi dengan ayat yang lain. Matius 4 ayat 5 sampai 6. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, kepada Tuhan Yesus maksudnya. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, ini setan aja pakai ayat loh. Sebab ada tertulis.
mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Tuhan Yesus jawab sekali lagi pakai ayat Alkitab. Ulangan 6 ayat 16. Coba kita baca, apa ini? Ulangan 6 ayat 16. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu. Itu, jangan kamu mencobai. Kamu itu siapa? Ya. Nah, itu di Matius 4 ayat 7 itu, ulangan. Ya. Matius 4 ayat 7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Tapi si iblis belum puas. Dia coba sekali lagi. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Oh, ini sudah kelewatan nih, kurang ajar nih namanya. Ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Inilah peperangan yang sesungguhnya. Kalau melawan iblis itu bukan adu tenaga gaib, tapi adu kebenaran. Supaya kita tidak disesatkan pikiran kita. Ya. Jadi mulai sekarang peperangan rohani itu, kalau kita baca Alkitab secara lengkap, ringkasannya adalah sebagai berikut. Peperangan rohani itu yang pertama, melawan iblis, benar. Lawan musuh iblis, itu lawan kita memang iblis. Apa yang kita harus lakukan untuk memerangi si iblis? 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi peperangan rohani yang pertama melawan iblis dengan cara membinasakan perbuatannya. Perbuatan iblis kan membinasakan banyak orang. Kita perangi dengan menyelamatkan banyak orang. Yaitu membawa orang-orang itu kepada Tuhan Yesus. Jelas ya? Apalagi, jangan beri kesempatan pada iblis. Banyak orang itu coba-coba sekali-sekali, lama-lama kebablasan. Jangan kasih kesempatan sedikit pun kepada iblis. Ya, Efesus 4 ayat 27 itu. Efesus 4 ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kesempatan di sini, teks aslinya adalah topon. Topon itu adalah pijakan. Jangan beri pijakan pada iblis, nanti dia berdiri di situ. Jangan beri ruangan pada iblis, nanti dia nginep di sana. Ya, supaya kita tidak terbawa, tertipu olehnya. Peperangan rohani yang sebenarnya jangan beri kesempatan pada iblis. Yang ketiga, kalau peperangan rohani melawan iblis itu, berjaga-jagalah. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dulu ada yang mengartikan ayat ini begini. Seperti singa itu maksudnya kucing, Pak. Cuma mirip singa, tapi sebenarnya sudah jadi kucing. Ini ngawur ini. Ayat ini intinya adalah kita diperingatkan supaya berhati-hati. Lah kok dirubah seperti kucing? Kalau kucing ya enggak bahaya, singa. Jangan mengubah-ubah Alkitab. Seseorang yang mengubah-ubah Alkitab, ia berdiri di pihak si iblis.
Tadi tahu kan iblis lawan Tuhan Yesus menggunakan ayat Alkitab. Oke. Musuh kita yang pertama itu iblis. Yang kedua, peperangan rohani yang sebenarnya itu melawan keinginan diri sendiri. Sebab manusia diciptakan punya kehendak bebas. Ini lawan diri sendiri. Yakobus 1 ayat 14 sampai 18. Coba kita baca ya, ini penting. Yakobus pasal 1 ayat 14 sampai 18. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi jangan pernah mencari kambing hitam, dia sih Pak, setan sih yang mempengaruhi. Enggak. Tiap-tiap orang dipengaruhi, dicobai oleh keinginannya sendiri. Kalau kita tidak punya keinginan, kita tidak bisa dicobai setan. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Semua yang baik pasti asalnya dari atas. Ayat 18 kuncinya. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Supaya kita menjadi anak sulung. Seperti Tuhan Yesus maksudnya. Peperangan rohani yang ketiga. Yaitu melawan ketidaktahuan dan ignorance. Ignorance itu masa bodoh. Banyak manusia tidak tahu tapi masa bodoh. Mestinya kalau tidak tahu belajar. Sebab kalau tidak mau belajar akhirnya jadi bodoh, sesat, salah memilih karena tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang sempurna. Yang jadi masalah itu begini loh. Banyak ajaran itu mengalihkan fokus jemaat. Mestinya fokus kebenaran. Dialihkan ke fokus-fokus yang minor. Yang tidak penting. Ini masalah loh. Sehingga setiap hari manusia sibuk mencari uang. Tapi tidak tahu untuk apa. Yang mereka tahu untuk memuaskan diri sendiri. Kan jadi sesat. Semuanya harus digunakan padahal untuk memuliakan Tuhan. Kalau dikatakan untuk memuliakan Tuhan, mereka tidak tahu bagaimana caranya. Makanya belajar firman. Banyak orang sibuk kerja pagi sampai malam, sehingga tidak ada waktu untuk Tuhan sama sekali. Ke gereja tidak pernah. Hidupnya hanya mengumpulkan aset. Rumahnya banyak. Asetnya banyak. Investasinya banyak. Tapi sayang, ia tidak mengerti kebenaran. Tapi sayang, ia mengerti pun hanya di pikiran. Ia tidak pernah mempersembahkan hidupnya secara nyata bagi Tuhan. Memberikan hidupnya. Ada lagi yang sibuk mencari kenikmatan dunia. Tenggelam dalam hidup dosanya. Makan, minum, seks, dan nafsu-nafsu lain. Yang lain lagi sibuk dengan hobi-hobinya yang gak penting. Seharian main game. Seharian gosip. Seharian hanya malas-malasan. Sehingga tidak sempat melayani Tuhan. Ini konyol sebenarnya. Doa saja yang diformat. Pakai kalimat-kalimat yang indah dan sebagainya. Percuma. Manusia bisa
bisa melihat sebagai kok baik ya luarnya, tapi Tuhan meneropong jauh ke dalam pikiran dan hati kita, jiwa kita, roh kita. Masalahnya itu banyak orang disuruh bayar harga tidak mau. Katanya mau ikut perang. Ikut perang rohani tapi tidak mau bayar harga, bagaimana ini? Mau ikut perang rohani malah yang dicari berkat fisik, bukan berkat rohani. Berkat fisik pun harus digunakan untuk mengejar berkat rohani. Yang utama itu bukan berkat fisik, yang utama itu berkat rohani. Berkat fisik itu hanya tambahan. Jangan dibalik. Jemaat jangan diarahkan ke berkat fisik saja, berkat-berkat melulu. Roma 12 ayat 1 malah gak pernah dibaca. Roma 1 ayat 1 dan 2. Bahwa manusia harus berubah, harus, wajib berubah akal budinya. Ya, amin ya. Hidup ini perjuangan, saudara. Musuh terbesar itu yaitu natur dosa yang ada dalam daging kita. Dan itu sangat sulit. Butuh perjuangan. Butuh ketekunan, ketaatan sampai mati. Menang dalam peperangan rohani harus. Sebab orang yang kalah tidak masuk kerajaan surga. Barang siapa menang, ialah yang akan diberi makan pohon kehidupan di surga nanti. Di langit yang baru dan bumi yang baru. Jangan sampai kita kalah. Jangan sampai kalau di gereja hanya jargonnya saja. Kita lebih dari pemenang, padahal kalah hidupnya. Kita harus menang, saudara. Oleh sebab itu kita harus tahu siapa musuh kita. Oleh sebab itu kita harus tahu peperangan macam apa yang kita hadapi. Amin ya. Menang itu bukan diukur dari menang secara dunia. Menang itu bukan kalau kita jadi kaya raya, berkuasa, hidupnya sehat, umur panjang, sukses, terkenal. Bukan itu yang dimaksud menang. Menang dalam peperangan rohani ini, jika kita menguasai natur dosa kita. Jika kita menguasai lidah kita. Jika kita menguasai seluruh hidup kita. Sehingga seluruh hidup kita ini bisa menyenangkan Tuhan. Pleasing God. Berkenan bagi Tuhan. Amin ya. Itulah ibadah yang sebenarnya. Peperangan rohani yang sebenarnya. Namanya saja peperangan rohani. Jadi bukan peperangan fisik. Jangan fokus pada yang fisik. Fokuslah pada yang rohani. Yang fisik pun harus menjadi rohani. Oleh sebab itu, peperangan ini tidak bisa dimenangkan dengan mudah. Sebab musuh kita banyak. Ada banyak masalah yang harus kita menangkan. Kita harus menang melawan iblis. Kita harus menang melawan diri sendiri. Kita harus menang melawan kebodohan kita. Ada amin ya. Kalau kita menang, kita bisa jadi saksi kemanapun kita pergi. Kalau kita menjadi sandungan, kita tidak bisa menjadi saksi Kristus. Ada amin ya. Mari kita menang, mari kita perang di medan yang benar. Medan peperangan yang benar. Jangan kita salah mengerti. Amin Bapak Ibu. Jemaat Tuhan dimanapun berada, seumur hidup kita ini memang sebenarnya peperangan. Orang yang santai-santai hidupnya, merasa di comfort zone,
merasa sudah selamat, tidak bakalan menang dalam peperangan. Yang berjaga-jaga dan selalu berjuang, itulah yang akan menang. Amin. Mari kita angkat tangan kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih. Kami tahu peperangan kami yang sesungguhnya. Terima kasih untuk anugerah Tuhan dengan senjata-senjata rohani, sehingga kami boleh menang. Bapa di surga, ampuni segala kesalahan kami selama ini. Berkati gerejamu dimanapun berada. Mari kita angkat tangan ke kita. Kami sambut segala berkat, berkat jasmani, berkat rohani. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Saya percaya pagi ini kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar. Sebelum kita berpisah satu dengan lain, saya mengajak Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah segala berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus. Ia akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua masuk dalam kemuliaannya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.